Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan Sarkup di seluruh Nusantara. Pagi hari ini saya berada di area pemakaman Gading Watu di daerah Nomas ya. Masih masuk dari kecamatan Menganti ini ya. Saya akan menelusuri jejak Min Aulia yang ada di sini. Yang ketika itu di era ekspedisi Giri Kedaton, beliau diperintahkan untuk menutup setra yang ada di Gading Watu ini ya, dan mengislamkan warga di seluruh desa Gading Watu ya. Di depan saya itu ada sebuah makam yang sudah dicungkup ya. Makam itu yang disebutkan oleh warga desa Gading Watu ini, yang disebut dengan nama Barung Pak Boyo. Lalu siapakah Barung Pak Boyo itu? Apakah beliau adalah santri dari Kanjeng Sunan Giri yang diperintahkan untuk menutup pasetkan di sini? Ikuti penulisan saya rekan-rekan. Area pemakaman ini terlihat cukup luas sekali ya, cukup luas sekali, dan banyak beberapa makam-makam lama dengan batu-batu nisan yang lama ya di sini. Tetapi eranya berbeda-beda. Di depan saya terlihat ada pohon kepuh yang sangat besar juga ya. Terlihat sudah cukup tua usianya ya. Saya akan coba untuk mencari batu-batu nisan sebagai bukti arkeologis di sini yang memang menunjukkan keberadaan dari makam beliau, Min Aulia beliau ya. Jadi wakilah dari Pangeran Sumonegoro menyebutkan bahwa di Watu Gading ini ada Min Aulia ya. Beliau bernama Syekh Abdul Jalal. Beliaulah yang diutus untuk menutup pasetran yang ada di sini ya. Di sini terlihat batu-batu nisan yang lama, tapi eranya masih baru ini di sini ya. Kemudian beliau mempunyai seorang wakil yang bernama Syekh Sulaiman ya, atau yang disebut dengan Mbah Sulaiman. Beliau adalah wakil dari Syekh Abdul Jalal ya. Adapun Syekh Abdul Jalal adalah santri yang diikutkan oleh Mas Sunan Giri kepada Syekh Ahmad Damian ya. Syekh Ahmad Damian yang ada di Kedamian ya. Dapat dilihat rekan-rekan di depan saya ini adalah batu nisan yang mempunyai langgam mata tumbak ya, atau ujung dari mata tumbak ya, sebagaimana yang sudah sering saya sampaikan di postingan saya bahwa batu nisan dengan ujung mata tumbak menunjukkan bahwa beliau adalah ujung tumbaknya dari pemimpin beliau. Jadi saya sebutkan bahwa Syekh Abdul Jalal mempunyai wakil yang bernama Syekh Sulaiman atau Mbah Sulaiman ya. Jadi ujung tombak dari Mbah Syekh Abdul Jalal adalah Mbah Sulaiman. Berarti wakil dari Mbah Abdul Jalal adalah beliau yang ada di depan saya ini ya. Bisa dilihat dengan jelas ya rekan-rekan. Kan saya lihat kan ini di bagian kakinya ya, masih sangat kokoh ini batu nisannya ya. Terlihat masih cukup jelas semuanya, tetapi sebenarnya tidak terawat ini. Dan ini menggunakan batu padas keras ini ya. Jadi batu ini lebih tahan dari cuaca ya, kira hujan dan panas ya. Masih cukup keras ini, masih cukup kuat juga batu nisan ini ya. Dan dilihat di sini untuk langgamnya ya, ukiranya masih cukup jelas, mata tumbak. Berarti beliau adalah wakil dari Mbah Syekh Abdul Jalal yang wakilah beliau bernama Mbah Sulaiman ya.
Jika di sini ada sebuah pasetran, berarti ada peninggalan bukti-bukti arkeologis yang ada di seputaran area ini. Lazimnya dari batu-batu bata kuno ya, biasanya yang terdapat di suatu bangunan area percanian atau pasetran ya gitu. Ya, di sini ada batu bata merah yang cukup besar ini. Di sini ada beberapa batu merah yang ditumpuk di sini ya. Kemungkinan ini dulu di dalam tanah ya, dalam tanah. Kemudian kita ada penggalian untuk pemakaman, ditemukan batu bata ini di bawah dan mungkin diangkat ya, ditaruh di atas dan ditata di sini. Jadi tidak dibuang ya, dikumpulkan di sini ya. Sepertinya terdapat banyak pecahan-pecahan dari batu bata kuno yang ada di sini ya. Bisa jadi di bawah pohon inilah dulu tempat setra utamanya yang di sini. Tetapi di sini saya tidak menemukan adanya watu teas dan juga lulumpang ya, yang ataupun nama kunonya seperti itu, dan sekarang menjadi nama Lingga dan Yoni. Ya, di sini juga ada batu bata cukup besar juga ini. Ya, sangat besar. Kalau dilihat dari ukurannya, bisa jadi ini adalah era di masa Majapahit ya, masa Majapahit. Mungkin masa Majapahit pertengahan dan sampai Majapahit akhirnya. Jadi di Gading Watu ini dulu ada pasetran yang bernama Setra Gading ya, Setra Gading Watu gitu ya. Jadi mungkin gading, diartikan gading itu keras ya, kuat ya. Mungkin itu lambang dari batu teasnya atau lingganya ya. Begitu. Saya coba menelusuri di mana letak makam dari menaulianya yang ada di sini ya, santri dari Syekh Ahmad Damian ya. Seperti hanya diketahui, Syekh Ahmad Damian beliau didampingi oleh beberapa santrinya, termasuk Syekh Ja'far, Syekh Abdullah ya, Syekh Abdul Jalil Al-Misri juga ya, itu, dan juga Syekh Abdul Jalal ya. Jadi Syekh Abdul Jalal diperintahkan oleh Syekh Ahmad Damian atas perintah dari Mbah Sunan Giri untuk menutup pasetran yang ada di Gading Watu ini ya. Masih banyak beberapa batu bata merah dan ini dijadikan batu nisan juga. Jadi bisa cukup menguatkan bahwa di sini memang dulu ada bekas bangunan, mungkin bangunan tempat pasetrannya yang ada di sini ya. Begitu. Baik, lanjut lagi. Syekh Abdul Jalal atau yang kemudian diberi gelar oleh Mbah Sunan Giri dengan nama Kiai Gading ya, beliau didampingi oleh Syekh Sulaiman ya sebagai wakil beliau, dan juga didampingi oleh 27 santri beliau atau pengikut yang diikutkan kepada beliau untuk membantu menutup pasetran yang ada di sini. Juga dibantu oleh putra-putra dan keluarga besar Giri Kedaton juga dari Ampel Denta juga ya, sebagaimana yang saya sebutkan di ekspedisi Giri Kedaton pertama ya. Begitu. Ya, baiklah rekan-rekan, sebenarnya saya di sini sudah menemukan titik terangnya ya. Di sini saya menemukan ada dua batu nisan kuno ya, nisan kuno. Yang mana batu nisan ini masih menggunakan langgam kurawal ya, dan menggunakan batu padas keras ini ya, di situ, dan terlihat tidak terawat ya. Jadi di sini ada dua ya, di sini ada dua, dan wakilahnya setelah beliau memang berhasil menutup pasetran yang ada di sini dan mengislamkan warga di desa Gading Watu ya. Kemudian beliau menikah dengan salah seorang sahabat ya,
dari Yaman juga ya, karena beliau berasal dari Yaman, sebagaimana para santri yang dibawa oleh Syekh Ahmad Damian ya, dari Yaman juga ya. Jadi beliau mempunyai istri yang wakilahnya bernama Nyai Imah ya, Nyai Imah, yang disebut dengan Nyai Imah, atau yang nama lengkapnya adalah Nyai Huzaimah ya, Huzaimah. Jadi orang Jawa sulit untuk menyebutnya ya, karena itu lebih mudahnya beliau disebut dengan nama Nyai Imah ya. Jadi di sini ada 2 makam dan yang di sana adalah wakil beliau Mbah Sulaiman ya. Jadi hubungannya antara Mbah Sulaiman dengan makam dari beliau Mbah Abdul Jalal ini jalan cukup jauh juga. Jadi Mbah Sulaiman berada di dekat dari pohon yang saya asumsikan disitulah tempat dulu pasetrannya berada. Lalu di sebelah kanannya di situ ada makam Barung Pak Boyo yang sudah dicungkup ya, yang dikenal oleh warga beliau yang disepuhkan di sini ya. Lalu apa hubungannya antara Barung Pak Boyo dengan Mbah Abdul Jalal? Gitu. Jadi Mbah Abdul Jalal dengan Nyai Huzaimah, beliau mempunyai putra yang bernama Abdul Malik ya. Beliau mempunyai putra yang bernama Abdul Malik, dan Abdul Malik mempunyai seorang pengawal yang bernama Ahmad Siddiq ya. Baik, nanti akan kita coba untuk melihat ke sana ya. Begitu. Jadi yang dikenal oleh warga Barung Pak Boyo, beliau adalah putra dari Syekh Abdul Jalal, dan yang menjadi tokoh utama di sini atau aulia pertama di sini yang menutup pasetran sebenarnya adalah beliau ini, Syekh Abdul Jalal. Beliau adalah santri dari Syekh Ahmad Damian yang berasal dari Yaman gitu ya. Semoga keberadaan makam beliau ini bisa diketahui oleh warga dan bisa dirawat oleh warga ya, karena beliau lah sebenarnya yang sesepuhnya yang ada di sini ya, sesepuhnya yang ada di sini, dan sebenarnya beliau mempunyai jasa yang sangat besar di sini, karena beliaulah yang menutup pasetran yang ada di desa Gadingwatu dan mengislamkan seluruh warga di desa Gadingwatu. Kita akan coba untuk melihat ke makam dari Barung Pak Boyo ya. Senajan setan gentayangan tansah gawe rupeda hingga pupusing jaman. Ya, inilah makam beliau Barung Pak Boyo ya, yang wakilannya Barung Pak Boyo ini adalah putra dari Syekh Abdul Jalal dan Nyai Imah atau Nyai Huzaimah ya. Dan coba untuk masuk ke dalam ya, untuk melihat apakah di sini ada nama yang dituliskan di makam ini ya. Jadi Barung Pak Boyo ini adalah putra ya dari Mbah Syekh Abdul Jalal yang bernama Syekh Abdul Malik ya. Ya begitu. Dan kita coba dulu lihat di dalam sini ya. Ya, ini makam beliau. Ya, ternyata ada di sini tertulis Barung Pak Boyo ya. Jadi di sini dalam cukup ada 3 makam ya. Ada 3 makam di sebelah timurnya ini masih ada 2 makam lagi. Tetapi ini penulisannya seperti sudah diganti penulisan yang baru ya. Dan yang di sebelah kanannya ini makam masih baru sepertinya ini. Kemungkinan ini dulu yang merawat atau yang menemukan makam ini dan yang merawatnya hingga diteruskan oleh warga ya. Ya begitu. Lalu wakilannya beliau mempunyai seorang pengawal ya, atau seorang pendampingnya yang bernama Ahmad Siddiq. Di mana kalau letak makam tersebut akan saya coba untuk mencarinya. Pusaka kalima sada
Yati dadi mustika sajroning jiwa raga bejo mulya waskita Ya, sepertinya ternyata makamnya berada di samping ini ya, dan sudah dirawat ini. Ini terlihat seperti makam panjang sekali ini makamnya ya, dan terdapat di atas batu nisannya, ini batu bata merah yang sangat besar, ditaruh di atas dari batu nisan beliau ya. Batu nisan ini masih menggunakan langgam kurawal ya, seperti halnya Masya Abdul Jalal. Ya, jadi bisa dilihat di sini ya rekan-rekan. Di sini adalah Mbah Ahmad Siddiq, di sana Mbah Syekh Abdul Jalal. Jadi beliau adalah pengikut dari Mbah Abdul Jalal yang diikutkan kepada putra beliau ya, yang bernama Abdul Malik, atau yang disebut dengan warga bernama Mbah Rumpak Boyo ya. Jadi masih ada keterkaitan semuanya yang ada di sini ya, gitu. Baiklah rekan-rekan, untuk sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Salam Sarkup Nusantara, salam Sarkup Indonesia Barokah, salam satu nisan, salam Pasetuluran Macan Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.